Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Suara Hati, persoalan rezeki tidak pernah berhenti pada apa yang tampak di permukaan, berupa usaha, amal, atau kebiasaan lahiriah, melainkan menembus hingga ke ruang batin yang paling halus, tempat niat, rasa, dan kesadaran bersemayam. Di sanalah sering tersembunyi sebab-sebab mengapa sesuatu yang terlihat baik justru menjadi penghalang aliran rezeki. Sebab dalam makrifat, yang dinilai bukan hanya bentuk amal, tetapi sumber geraknya. Dari mana ia lahir, untuk siapa ia dilakukan, dan kepada siapa hati bergantung. Maka, kebiasaan baik yang tidak disertai kesadaran tauhid yang jernih, seringkali berubah menjadi hijab yang sangat halus, bahkan tidak disadari oleh pelakunya sendiri. Ambillah contoh kebiasaan merasa cukup atau qanaah. Secara zahir, ini adalah sifat mulia yang diajarkan dalam agama. Qanaah memiliki dua wajah. Yang pertama adalah qanaah yang hidup, yaitu menerima dengan lapang sambil tetap bergerak dalam ikhtiar sebagai bentuk penghambaan. Yang kedua adalah qanaah yang mati, yaitu menjadikan rasa cukup sebagai alasan untuk berhenti bertumbuh, berhenti belajar, dan enggan menjemput peluang. Pada titik ini, qanaah berubah menjadi kemalasan yang dibungkus kesalehan. Padahal, Allah menegaskan, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Ayat ini menunjukkan bahwa perubahan rezeki berkaitan erat dengan perubahan kesadaran dan usaha. Maka jika seseorang berdiam dalam zona nyaman atas nama qanaah, ia sebenarnya sedang menutup pintu perubahan yang telah Allah sediakan. Demikian pula kebiasaan bersedekah dan memberi. Semakin banyak memberi, maka semakin luas rezeki. Ini benar, tetapi yang menentukan bukan banyaknya pemberian, melainkan kejernihan niat. Sedekah yang disertai rasa ingin diakui, ingin dihargai, atau diam-diam merasa lebih mulia dari yang diberi, adalah sedekah yang terkontaminasi ria dan ujub. Secara lahir ia tampak sebagai amal, tetapi secara batin ia menjadi penghalang. Allah berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan." Dalam makrifat, merusak di sini bukan hanya dengan ucapan, tetapi juga dengan rasa yang tersembunyi dalam hati. Maka bisa saja seseorang rajin memberi, tetapi rezekinya terasa sempit dan berat, karena yang mengalir bukan keberkahan, melainkan sekadar perpindahan harta tanpa cahaya keikhlasan. Ada pula kebiasaan tawakal yang sering disalahpahami. Banyak yang mengira bahwa dengan berserah diri tanpa usaha, berarti telah mencapai derajat tawakal yang tinggi. Padahal dalam makrifat hikmah, tawakal adalah puncak setelah ikhtiar, bukan pengganti ikhtiar. Rasulullah bersabda, "Ikatlah untamu, kemudian bertawakallah." Ini adalah isyarat yang sangat dalam, bahwa usaha adalah bentuk adab kepada sunnatullah. Sedangkan tawakal adalah bentuk adab kepada Allah. Ketika seseorang meninggalkan usaha atas nama tawakal, ia sebenarnya telah memutus salah satu jalur rezeki yang Allah tetapkan. Dalam dimensi batin, ini menunjukkan adanya kekeliruan dalam memahami hubungan antara hamba dan Tuhannya. Seolah-olah ingin sampai kepada Allah tanpa melalui hukum-hukumnya. Lebih halus lagi adalah kebiasaan menjaga hubungan baik dengan sesama, tetapi dilakukan dengan kepura-puraan. Secara sosial, ini tampak bijak dan dewasa, namun dalam makrifat, hubungan yang tidak dilandasi kejujuran hati akan kehilangan ruhnya. Rezeki tidak hanya mengalir melalui usaha pribadi, tetapi juga melalui keterhubungan antar hati. Ketika hubungan dibangun di atas topeng, bukan ketulusan, maka yang terjalin hanyalah bentuk tanpa jiwa. Akibatnya, pintu-pintu rezeki yang seharusnya terbuka melalui wasilah manusia menjadi tertutup secara halus, karena tidak ada getaran keikhlasan yang mengalir di dalamnya. Kemudian ada pula kebiasaan berhati-hati yang berlebihan, hingga berubah menjadi ketakutan.
Ini sering dianggap sebagai bentuk kehati-hatian dan kebijaksanaan. Padahal dalam makrifat hikmah, ketakutan yang melampaui batas adalah tanda lemahnya keyakinan terhadap jaminan Allah. Allah berfirman, dan tidak ada suatu makhluk melata pun di bumi, melainkan Allah lah yang memberi rezekinya. Ayat ini bukan sekadar informasi, tetapi penegasan tentang kepastian ilahi. Ketika seseorang terlalu takut melangkah, terlalu khawatir gagal, atau terlalu ragu mengambil peluang, maka secara batin, ia sedang meragukan keluasan rahmat Allah. Keraguan ini menjadi penghalang yang tidak kasat mata, karena rezeki seringkali datang melalui keberanian yang dilandasi keyakinan. Bahkan kebiasaan beribadah pun, jika tidak disertai pemahaman yang dalam, bisa menjadi sebab sempitnya rezeki. Ketika ibadah dilakukan hanya sebagai rutinitas tanpa kehadiran hati, atau dijadikan alasan untuk meninggalkan tanggung jawab duniawi, maka keseimbangan yang diajarkan dalam Islam menjadi terganggu. Allah berfirman, apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah. Ini menunjukkan bahwa ibadah dan usaha bukan dua hal yang bertentangan, melainkan saling melengkapi. Dalam makrifat, ibadah yang benar justru melahirkan energi untuk bergerak, bukan alasan untuk berhenti. Pada akhirnya, makrifat hikmah mengajarkan bahwa rezeki bukan sekadar hasil dari apa yang kita lakukan, tetapi sebagai cermin dari siapa kita di hadapan Allah. Kebiasaan baik yang tidak disertai keikhlasan, kesadaran tauhid, dan keseimbangan antara lahir dan batin akan kehilangan ruhnya, bahkan bisa berubah menjadi penghalang. Rezeki yang sejati bukan hanya berupa materi yang bertambah, tetapi rasa cukup yang melapangkan, ketenangan yang menenteramkan, dan keberkahan yang membuat sedikit terasa cukup dan banyak tidak melalaikan. Ketika hati telah bersih dari keterikatan selain Allah, ketika usaha dilakukan dengan sungguh-sungguh, dan tawakal diletakkan pada tempatnya, maka rezeki akan mengalir dengan cara yang sering kali tidak terduga. Bukan karena kita mengejarnya dengan kecemasan, tetapi karena kita telah selaras dengan kehendaknya dalam kesadaran yang utuh dan dalam.